Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Anak-anak yang saya banggakan, kelas 7 SMP IT Al Mufid. Alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali materi PAI. Kita hari ini akan belajar bab 9. Materinya tentang empati, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Sifat-sifat terpuji diantaranya hari ini yang kita akan bahas adalah empati, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Jadi ini beberapa sifat terpuji, sifat teladan yang harus kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, yang pertama adalah empati. Empati menurut bahasa adalah ketertarikan fisik, responsif, afektif dan kognitif yang kompleks kepada distress emosional orang lain. Atau pengertian menurut istilah adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional dan pikiran orang lain, merasa simpati dan mencoba berkeinginan untuk menolong serta menyelesaikan masalah. Jadi makna empati adalah kepedulian terhadap orang lain untuk menolong orang lain. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan juga sabda Nabi SAW, perumpamaan orang yang beriman itu yaitu saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa empati ini harus kita lakukan paling tidak ada 2. Yang pertama berkaitan dengan empati terhadap perilaku, ucapan dan sikap kita untuk tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, kepedulian kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan. Yang kedua, sayang dan hormat dan patuh kepada orang tua. Makna orang tua bagi anak, bahwa orang tua mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Setiap anak punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kasih sayang kedua orang tua yang diberikan kepada anak tidak bisa terbayarkan oleh harta sekalipun. Maka kasih sayang, perhatian, pengorbanan orang tua juga harus dibalas sebaliknya oleh anak, yaitu dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan pula. Orang tua dalam Islam kita kenal ada 2. Yang pertama adalah orang tua biologis yang telah menarik kita. Yang kedua adalah orang tua rohani yang telah mengantarkan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berbakti kepada orang tua ada pada 3 hal. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal kemaksiatan. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua. Yang ketiga, membantu orang atau menolong orang tua. Perilaku kita berbakti kepada orang tua dalam Islam disebut dengan birrul walidain, atau berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua, bahwa yang pertama menghapuskan dosa besar, diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki.
akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan, akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam Islam orang tua ditempatkan pada posisi yang terhormat dalam Al-Quran. Perilaku kita dalam menghormati dan berbakti kepada orang tua kita membukakan pintu keberkahan, sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Seperti sabda Nabi SAW dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Mana seorang guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Guru mengajarkan kita membaca, berhitung, berpikir, dan mengajarkan kepada kita nilai-nilai moral dan akhlak yang tinggi kepada muridnya. Juga memberikan kita bimbingan di sekolah maupun di luar sekolah. Setiap guru akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seseorang anak dari orang tuanya. Sehingga dalam Islam, guru adalah ulama, orang yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan orang lain. Ia merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Allah SWT berfirman seperti itu. Adab seorang murid kepada orang tua, pada gurunya, yang pertama, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar sebelum mendapatkan izin dari gurunya. Yang kedua, hendaklah memandang guru sebagai dengan rasa hormat atau takzim, dengan meyakini gurunya memiliki kelebihan. Yang ketiga, hendaklah duduk dengan sopan dengan gurunya dan tenang saat guru menjelaskan. Yang keempat, patuh terhadap perkataannya dan perintahnya. Yang kelima, hendaklah tidak berjalan, duduk atau memulai perkataan sebelum minta izin kepada gurunya. Ini adalah contoh yang tidak perlu ditiru. Inilah contoh yang tidak baik kepada guru, tidak hormat kepada guru. Demikian, terima kasih anak-anakku yang saya cintai. Selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan halaman 147 tampilan 1 dan halaman 149 tampilan 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.